Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita di semester kedua ini, masih berhubungan dengan trigonometri, tetapi ini materi baru, yaitu berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Lanjutan dari trigonometri. Kalau kemarin kita trigonometri yang pertama itu sampai dengan koordinat kutub, ya, koordinat kutub yaitu r, derajat. Sampai dengan itu, sebelumnya berhubungan dengan kuadran, radian, ya, kemudian perbandingan kosinus, sami demi desa dengan berbagai perhitungannya. Sekarang kita mencoba materi baru, yaitu aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Adalah demikian. Nah, ini adalah, ya, saya jelaskan. Ini adalah aturan sinus yang merupakan pengembangan dari sinus yang ada. Kalau seandainya ini kita berikan segitiga siku-siku, maka ini perbandingan sinus. Kalau ini adalah sudutnya, ini adalah A, B, dan C, begitu. Maka ini sudutnya, maka bisa dikatakan bahwa sin alfa di sini itu adalah depan dibagi miring, ya. Ini depan dibagi miring. Nah, ini adalah sudah kita pelajarin sebelumnya dengan berbagai pengembangannya. Dalam aplikasinya bisa juga dalam bentuk tangga, ya, menghitung tinggi pohon dan sebagainya. Sekarang disodorkan sebuah segitiga yang tidak siku-siku. Dalam gambar ini, ya, dalam gambar ini adalah ini A, ini B, dan ini C. Ya, kita tahu bahwa ini adalah garis bantu sebenarnya. Ya, tinggi ini adalah garis bantu. Yang kalian harus ingat, ya, ini adalah A, ya. Maka sudut yang di depan sudut A adalah sisi A kecil, ya. Dan sudut B mempunyai sisi di depannya adalah B kecil. Kalau misalkan ini BC, ya, sudut sini adalah sudut di C, maka depannya adalah sisi C kecil. Ini adalah ketentuan pertama, ya. Jadi sudutnya ini A, maka di depan sisinya depan sudut A adalah sisi A kecil. Kalau seandainya sudutnya itu di B, ya, maka ini sisi di depannya adalah B kecil. Ini sudah merupakan ketentuan dan seterusnya, ya. Yang C juga demikian. Nah, ini adalah yang pertama, ya, syarat untuk mengetahui yang harus kita ingat yang pertama. Yang kedua, ya, segitiga yang kita cari adalah segitiga sembarang, bukan siku-siku. Maaf, tidak lurus, ya. Segitiga sembarang. Berarti kalau seandainya di sini saya tulis C, di sini A, di sini B, maka bisa dipastikan di sini adalah sisinya A karena berhadapan dengan sudut yang di A, dan di sini adalah C kecil, dan di sini adalah B kecil. Oke, ya. Kita berbicara mengenai segitiga sembarang. Oke, ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ini untuk mendapatkan perhitungannya, ini pada aturan sinus ini adalah akan menghitung sudut baik itu sudut di B, sudut di A berapa, sudut di C berapa, begitu, dan menghitung
menghitung sisinya ya. Oke, tapi ini semua adalah segitiga sembarang, bukan siku-siku. Kalau segitiga siku-siku bisa kita hitung dengan aturan Pitagoras. Yang pertama ya, bisa Pitagoras. Yang kedua bisa kita hitung dengan perbandingan ya, sin ini, sin cos tangen, desami demi desa. Ya. Ini pun sebenarnya bisa kita hitung dengan aturan sinus ataupun kosinus. Ya, tapi kalau seandainya bisa dengan Pitagoras, hitungnya dengan Pitagoras terlebih dahulu ya, Pitagoras. Kalau misalkan itu yang kedua dengan aturan sin demi atau sami desa. Itu ya, perbandingan trigonometri namanya. Kalau itu tidak bisa, maka dengan aturan sinus. Nah, itu pengembangannya. Oke. Ini tidak bisa diselesaikan dengan Pitagoras karena tidak ada sisi sudut yang siku-siku. Maka mau tidak mau dengan aturan sinus. Ya, baik itu sudutnya ataupun sisinya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah rumusannya. Oke ya. Ini adalah rumusannya, tapi dari mana ini kita dapatkan? Saya berikan contoh yang tadi ya. Ini seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah A, ini B, ini C. Maka di sini adalah C kecil, sini A kecil, di sini B kecil. Nah, rumusan ini didapatkan ya. Ini dari hitungan, kita kasih garis bantu, anggaplah ini H gitu ya. Nah, dengan demikian kalau misalkan ini sudut A, ini adalah sudut B, kita bisa cari bahwa ya, di sin A itu sama dengan, ini kan sudah siku-siku, maka bisa depan dibagi miring. Depannya adalah H ya, dibagi B kecil gitu ya. Ini adalah sin di sebelah sini. Sekarang sin di sebelah sini ya. Nah, sin B nya di sini, ini adalah depan dan ini adalah miringnya, maka didapatkan H per ini adalah miringnya A gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya mencari H-nya sama dengan apa? Ini adalah 5, anggaplah ya. 10 dibagi 2. Maka 10 adalah B dikali sin A. Gitu ya. Gitu kan? H adalah sin A dikali B atau B dikali sin A. Kalau ini H sama dengan A dikali sin B gitu ya. Nah, ini ingat, ini adalah sama, anggaplah ini persamaan yang pertama, ini yang kedua atau sebaliknya ya. Pada yang pertama ini dengan yang kedua itu sama-sama H sama dengan ini, dan ini adalah H sama dengan ini. Itu berarti H sama dengan H gitu kan. Kalau ini adalah yang milik yang satu, maka ini adalah kita tulis B itu sama dengan sin A, itu sama dengan, sekarang yang ini hanya yang ini, maka A sin B. Oke, maka didapatkan kalau kita jadikan di bawah ya, jadi pernya adalah di sini tetap A ya, kemudian per ini ke bawahin sin A, ini B sin B, itu sama ya. Oke, itu kalau misalkan ditarik seperti yang di atas boleh kan, ini A sin A itu sama dengan B sin B.
Demikian juga kalau kita ambil yang C-nya sebagai titik yang dicari juga sama dengan C sin C. Nah, ini adalah aturan sinus. Oke ya, aturan sinusnya adalah rumusannya demikian, tolong dicatat. Ya, penurunannya adalah seperti ini. Kenapa jadi aturan sinusnya seperti ini? Ini adalah aturan sinus. Kegunaannya buat apa? Adalah mencari sudut-sudut yang belum diketahui atau sisi-sisinya. Tapi pada segitiga sembarang, bukan segitiga siku-siku. Nah, itu adalah aturan sinus dari mulai penurunan ya. Rumusnya. Kita kasih contoh soal. Oke ya. Ini adalah ada soal yang sudah saya ambil dari sebuah buku. Ya. Saya kasih merah saja pulpennya. Nah, dalam sebuah segitiga ABC diketahui besar sudut A 36 derajat dan besar sudut B 125 derajat. Jika panjang sisi A adalah 8 cm, maka berapa panjang sisi B? Kalian bisa menggambar juga ya, atau tidak. Misalkan digambarkan demikian. Ingat, ini sisi sudutnya adalah 125, pasti lebih dari 90. Kalau 90 siku-siku, berarti anggaplah demikian ya. Itu. Nah, ini A. Oke ya. Nah, misalkan ini A, B-nya di sini B, di sini C berarti. A-nya berapa? Sudutnya adalah 36 derajat. B-nya adalah 125. Terus kemudian yang diketahui lagi adalah A. Berarti di sini A sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah sisi B, di sini berapa B-nya ya. Oke. Nah, yang sudah diketahui adalah A dengan A kecil, sudut A dan A, berarti kalian memanfaatkan aturan A sin A itu sama dengan B sin B. Ya, kita cari bahwa A-nya berapa? A-nya adalah 8 dibagi sin A-nya adalah sin 36 derajat, itu sama dengan B-nya yang dicari dengan dibagi sin 125 derajat. Oke. Ya, sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Nah, gitu. Maka ini sin 36 itu adalah demikian. Ini ya. Kalau kalian pakai kalkulator ya, kalkulator ini. Di sini ada kalkulator namanya kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik. Nah, ini ya. Ini. Wah, tidak kelihatan. Ini ada cos sin. Nah, sin 36. 36 adalah 0,5877. Nah, itu adalah 0,877. Di sini diambilnya adalah 0,857. 0,58777 itu kan langsung 8. Ini diambil 3 angka. Sementara sin 125 ya. Sin tulis kemudian 125 itu adalah 0,25. Di sini 125 itu adalah 0,81915. Nah, ini diambil 0,819. 3 angka di belakang koma. Nah, ini sudah kita masukkan, perhitungannya adalah 8 dibagi 0,587 itu sama dengan B dibagi
0,819. Ini kalikan ini ya, maka didapatkan 0,587 itu sama dengan ini kalikan 0,5 B itu sama dengan 8 dikali 0,819 ya. Jadi B nya adalah 0,819 dikali 8, hasilnya ini, hasilnya 0,819 dikali, bisa kalian pakai kalkulator ya. Coba kalau kita pakai kalkulator, 0,819 dikali 8 itu adalah 6,552 gitu, dibagi ini 0,587 oke ya, dibagi 0,587, hasilnya adalah 11,16. Dalam kalkulator adalah 11,16 ya, 11,29. Oke, ditulis di sini, dipilihnya 11,2. Nah, yang mendekati ya, mendekati 11-nya ini kan. 12 tidak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini adalah memanfaatkan aturan sinusnya. Ya. Aturan sinusnya ini rumusan ya. Kemudian kalian memasukkan angka-angkanya yang sesuai. Oke ya. Oke. Ini adalah aturan sinus untuk segitiga sembarang. Sekarang ini ya. Dalam sebuah segitiga diketahui panjang sisi B-nya adalah 6. Jika besar sudut A-nya 28 dan besar sudut B-nya adalah 72, maka panjang sisi yang di hadapan sudut A adalah berapa? Oke, kalian bisa hitung dengan rumusan tadi itu, A sin A sama dengan B sin B. Kalian tinggal memasukkan saja yang sudah ada. Yang mana ini? Ini yang B, berarti yang di sini 6. Terus sudut B ya, sin 72 derajat. Terus kemudian A yang dicari. A sin A-nya di sini sin 28. Nah, ini adalah sudah tahu angka-angkanya ya. Angka-angkanya sudah tahu. Ini 6. Ini 6. Kalian tinggal mencari harga sin 72 berapa, harga sin 28 berapa dengan kalkulator. Ya. Coba. Berarti kita lihat di kalkulator saintifik itu ada sin, dipencet sin 28, itu harganya adalah ini A-nya yang dicari, A ya. Sin 28 itu adalah 0,469 sama dengan B-nya tetap 6. Terus kemudian sin 72. Sin 72 itu adalah 0,951. Nah, sudah. Kalau ini berarti tinggal mengalihkan saja silang ya. Berarti A dikali 0,951 itu sama dengan 6 dikali 0,469. Hitung dengan kalkulator ya, maka didapatkan
A itu sama dengan 6,049 dibagi 0,951. Oke ya, kita hitung 0,6 dikali 0,491 ya, dibagi 0,951. 469, maaf, 469 ya. 469 dikali 6 dikali 0,49 dibagi 0,951 dapatnya 29 ya. Nah, komanya tadi tuh ini 49 tapi sini kurang 6 ya. Jadi hasilnya jauh. Hasilnya adalah 2,95. Oke, ini yang mendekatin adalah yang 2 ini. Berarti jawabnya adalah A. Oke ya. Nah, ini adalah keterampilan dalam koma ya. Kita ambil 3 belakang koma. Kemudian kalian mengalihkan sesuai dengan rumusan aljabar biasa. Nah, yang pertama adalah kalian mengingat rumusnya. Oke ya, ini adalah pengenalan rumus sin cos tangen. Nah, kita kembali kita review ya. Cos tangen aturan sinusnya adalah rumusnya demikian. Cara menentukannya ini tadi tuh ya. Ini nanti adalah perhitungan kalau kalian mau mendalami ilmu matematika. Itu cara penulisan rumusnya, menurunkan rumusnya dari mana kalian seperti ini ya. Terus kemudian ini adalah contoh soalnya yang didapatkan. Terus kemudian ini perhitungannya. Nah, oke ya. Itu awal dari pengenalan aturan sinus dan kosinus sebagai materi baru. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.